mempersembahkan program Santapan Rohani terambil dari Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Judul renungan kali ini, Ketika Kita Tidak Mengerti, ditulis oleh Arthur Jackson. Saya tidak mengerti rencananya, padahal saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya kepadanya. Lalu ini terjadi. Demikianlah pesan yang dikirimkan seorang anak laki-laki kepada ibunya ketika impiannya untuk mencapai sukses sebagai atlet profesional terhambat untuk sementara waktu. Bukankah setiap kita juga pernah memiliki pengalaman mengecewakan dan tidak terduga yang membuat kita jengkel dan bertanya-tanya? Salah seorang anggota keluarga kita menolak untuk dihubungi tanpa alasan yang jelas, kondisi kesehatan kita yang memburuk, kantor tempat kita bekerja dipindah ke kota lain, atau musibah kecelakaan yang mengubah hidup. Ayub 1-2 mencatat serangkaian tragedi dari kehilangan dalam hidup Ayub. Dari sudut pandang manusia, jika memang ada yang memenuhi syarat untuk menjalani hidup yang bebas dari masalah, orang itu adalah Ayub. Ayub pasal pertama ayat yang pertama mengatakan, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Tidak untuk Ayub, tidak juga untuk kita. Ketika sang istri menasehatinya, "Kutukilah Allahmu dan matilah," pasal yang kedua ayat yang ke-9, balasan Ayub kepadanya begitu bijaksana, berhikmah, dan tepat juga untuk kita. Ketika terjadi sesuatu, entah besar atau kecil, yang tidak kita kehendaki. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan kekuatan dari Allah, kiranya kita terus mempercayai dan menghormati Allah. Sekalipun ada kalanya kita tidak mengerti bagaimana cara Dia bekerja dalam masa-masa sulit yang kita hadapi. Kapan iman Anda kepada Allah pernah diuji? Apa yang telah digunakan Allah dalam masa-masa sulit untuk menolong Anda tetap menghormatinya? Bapa, tolonglah aku untuk tetap mempercayai dan menghormati-Mu